Munculnya revolusi industri saat ini telah mendefinisikan kembali persepsi manusia tentang dunia dan secara drastis mengubah cara manusia hidup di dunia. Garis-garis yang kabur antara aspek mekanis, elektronik, digital, dan biologis dari kehidupan telah menciptakan era baru yang hanya bisa dibayangkan oleh para penulis fiksi ilmiah dan fantasi. Begitu banyaknya teknologi yang terus berkembang saat ini membuat manusia tidak mengetahui jika ada teknologi-teknologi super canggih yang sedang dikembangkan. Inovasi tersebut bisa dibilang sudah beberapa langkah lebih maju dibandingkan dengan teknologi yang biasa kita nikmati saat ini. Sampai semua manusia tidak sadar jika hal tersebut sudah ada di dunia. Berikut daftar teknologi yang tidak semua orang ketahui dan ternyata ada. Li-Fi, Light Fidelity atau dikenal dengan Li-Fi adalah teknologi komunikasi nirkabel yang memanfaatkan cahaya untuk mengirimkan data dan posisi antar perangkat. Istilah tersebut pertama kali diperkenalkan oleh Harald Haas selama pembicaraan di TED Global di Edinburgh pada tahun 2011. Dalam istilah teknis, Li-Fi adalah sistem komunikasi ringan yang mampu mentransmisikan data dengan kecepatan tinggi melalui spektrum cahaya tampak seperti ultraviolet dan inframerah. Dalam kondisi saat ini, hanya lampu LED yang dapat digunakan untuk transmisi cahaya tampak tersebut. Dalam hal penggunaan akhirnya, teknologi mirip dengan Wi-Fi, namun perbedaan teknis utama adalah bahwa Wi-Fi menggunakan frekuensi radio untuk mengirimkan data. Menggunakan cahaya untuk mengirimkan data memungkinkan Li-Fi untuk menawarkan beberapa keuntungan, terutama saluran bandwidth yang lebih luas, kemampuan untuk berfungsi dengan aman di area yang rentan terhadap gangguan elektromagnetik. Teknologi ini secara aktif dikembangkan oleh beberapa organisasi di seluruh dunia. Aerogel. Aerogel adalah bahan ultralight berpori sintetis yang berasal dari gel, di mana komponen cair untuk gel tersebut telah diganti dengan gas. Hasilnya adalah konduktivitas termal yang sangat rendah dan rasanya seperti polistiren yang diperluas untuk disentuh. Serta aerogel dapat dibuat dari berbagai bahan kimia. Aerogel pertama kali diciptakan oleh Samuel Stephen Kistler pada tahun 1931 sebagai hasil dari taruhan dengan Charles Stern atas siapa yang dapat mengganti cairan dalam jelly dengan gas tanpa menyebabkan penyusutan. Aerogel diproduksi dengan mengekstraksi komponen cair gel melalui pengeringan superkritis. Hal ini memungkinkan cairan untuk perlahan-lahan dikeringkan tanpa menyebabkan matriks padat dalam gel runtuh dari aksi kapiler, seperti yang akan terjadi pada penguapan konvensional. Aerogel pertama diproduksi dari gel silika dan kemudian melibatkan alumina, kromia, dan timah dioksida. Aerogel karbon pertama kali dikembangkan pada akhir tahun 1980-an. Aerogel bukanlah bahan tunggal dengan formula kimia. Sebaliknya, istilah tersebut digunakan untuk mengelompokkan semua bahan dengan struktur geometris tertentu. 4D printing. Pencetakan 4 dimensi juga dikenal sebagai bioprinting 4D, origami aktif atau sistem bentuk morphing, menggunakan teknik pencetakan 3D yang sama melalui deposisi bahan yang diprogram oleh komputer dalam lapisan yang berurutan untuk membuat objek 3 dimensi. Namun pencetakan 4D menambah dimensi transformasi dari waktu ke waktu. Karena itu alat ini merupakan jenis materi yang dapat diprogram, di mana setelah proses fabrikasi, produk yang dicetak bereaksi dengan parameter di dalam lingkungan. Kemampuan alat ini muncul dari konfigurasi hampir tak terbatas pada resolusi mikrometer dan menciptakan padatan dengan distribusi spesial molekuler yang direkayasa dan dengan demikian memungkinkan kinerja multifungsi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Micro Air Vehicle. Micro Air Vehicle atau MAV atau Micro Aerial Vehicle adalah kelas robot miniatur UAV yang memiliki batasan ukuran dan otonom. Alat modern tersebut bisa sekecil 5 cm dan didorong oleh tujuan komersial, penelitian, pemerintahan, dan militer. Baru-baru ini pesawat berukuran serangga dilaporkan telah dibuat dan sangat diharapkan di masa depan. Kapal kecil tersebut memungkinkan pengamatan jarak jauh terhadap lingkungan berbahaya dan tidak dapat diakses oleh kendaraan darat manapun. MAV telah dibangun untuk tujuan hobi seperti kontes robotika udara dan fotografi udara. Pada tahun 2008, TU Delft University of Netherlands mengembangkan ornithopter bernama Delphi Micro yang berukuran 10 cm dan beratnya hanya 3 gram. Alat ini memiliki kamera untuk navigasi dan telah berhasil diuji di dalam ruangan. Sebuah ornithopter yang lebih kecil berukuran hanya 3 cm dikembangkan oleh Robert Wood di University Harvard yang mencapai penerbangan terkontrol pada tahun 2013, mendarat dan lepas landas dari tempat yang berbeda pada tahun 2016. Pada tahun 2007, perusahaan Amerika Serikat Honeywell mengembangkan Micro Air Vehicle atau MAV yang disebut T-Hawk atau Tarantula Hawk yang digunakan oleh Angkatan Darat Amerika Serikat dan Divisi Tata Cara Peledak Angkatan Laut Amerika Serikat untuk mencari bom dan target. Alat tersebut juga digunakan di pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi di Jepang setelah tsunami 2011 untuk merekam video dan mendapatkan bacaan radioaktif. Sedangkan tentara Inggris mengerahkan 16 gram Black Hornet Nano Unmanned Air Vehicle untuk mendukung operasi infanteri di Afghanistan.
Translucent concrete. Beton tembus cahaya atau beton pemancar cahaya adalah bahan bangunan berbasis beton dengan sifat pemancar cahaya karena elemen optik cahaya tertanam, biasanya seperti serat optik. Cahaya yang dilakukan melalui batu dari satu ujung ke ujung lainnya dan oleh karena itu serat halus melalui seluruh objek. Hal ini menghasilkan pola cahaya tertentu pada permukaan lain tergantung pada struktur serat. Bayangan yang dilemparkan ke satu sisi tampak seperti siluet melalui materi. Beton tembus cahaya tersebut digunakan dalam arsitektur halus sebagai bahan interior dan untuk dinding interior cladding. Beton pemancar cahaya juga telah diterapkan pada sebagian produk desain. Semua hal tersebut didasarkan pada beton butiran halus atau sekitar 95% dan hanya 5% elemen pengantar cahaya yang ditambahkan selama proses pengecoran. Setelah dipasang, beton ini dipotong menjadi batu dengan mesin standar untuk memotong bahan batu. Transmisi cahaya umumnya sedikit kurang dari setengah cahaya yang terjadi pada serat, sehingga diberikan 5% serat. Karena respon mata manusia terhadap cahaya adalah non-linear, hal ini masih dapat memberikan pencahayaan alami yang bermanfaat. Secara teori, serat dapat membawa cahaya di sekitar sudut dan lebih dari jarak puluhan meter, dengan tingkat kehilangan dengan bertambahnya panjang tergantung pada jenis serat dan bagaimana serat tersebut tertekuk. Sistem pemasangan di dinding perlu dilengkapi dengan beberapa bentuk pencahayaan. Hal ini dirancang untuk mencapai pencahayaan yang seragam pada permukaan plat penuh. Mind Controlled Robotic Limb. Saat ini, para peneliti dari Johns Hopkins Applied Physics Lab yang didanai oleh Defense Advanced Research Project Agency atau DARPA sedang mengembangkan lengan robot canggih yang dikendalikan oleh pikiran sebagai bagian dari program Prosthetic Revolutionizing. Lengan robot tersebut diberikan kepada John Matney dari Florida yang kehilangan lengannya karena kanker pada tahun 2005. Peneliti bernama Suichi Nishio dan Christian Penalosa dari Advanced Telecommunication Research Institute International di Kyoto telah mengembangkan lengan robot lain yang dapat dikendalikan dengan berpikir. Para peneliti tersebut mengembangkan algoritma yang dapat membaca aktivitas listrik yang direkam oleh elektroda non-invasif yang ditempatkan di kulit kepala dan dapat membedakan pola yang terkait dengan gerakan lengan. Setelah membaca pola tertentu, algoritma memerintahkan lengan robot untuk bergerak sesuai pemikiran sang pengguna. Gravity Powered Lamp. Pada tahun 2006, konsep Gravity Light dikembangkan oleh Clay Moulton dan Mike Wolfsey. Meskipun prototipe ini awalnya ditemukan sangat tidak efisien, mereka berdua menemukan bahwa 10 kg massa dinaikkan ke ketinggian 1 meter memberikan energi maksimum 98 Joule yang pada efisiensi konversi 100% selama 5 menit dan akan menghasilkan 0,32 watt dan 0,16 watt pada konversi 50%. Lampu LED yang dihasilkan tidak cukup untuk membaca atau bekerja, jadi alat ini menukar kecerahan iluminasi dengan waktu iluminasi. Setelah 2 kampanye penggalangan dana, Martin Ridiford dan Jim Reeves mengembangkan alat ini lebih lanjut. Berat yang berputar jatuh berlahan-lahan menggerakkan generator listrik dan menyalakan lampu LED selama 25 menit. Setelah itu beban dapat diangkat kembali dengan kabel untuk memberi daya cahaya selama 25 menit berikutnya. Ketika alat tersebut diproduksi secara massal, lampu ini dapat berfungsi sebagai alternatif tanpa biaya operasional untuk lampu listrik normal atau lampu minyak tanah di negara-negara miskin. Transparent Image Sensor. Saat ini sensor gambar transparan yang sedang dikembangkan oleh peneliti bernama Alexander Koppelhuber dan Oliver Bimber dari Universitas Johannes Kepler Linz, Austria. Alat tersebut menggunakan fenomena bagaimana cahaya menjadi lebih redup semakin dalam dan bergerak melalui polimer. Alat ini tidak seperti teknologi yang ada, karena polimer tidak dapat dibagi menjadi piksel individu. Alat ini dapat mengukur kecerahan relatif cahaya untuk mencapai array sensor di sepanjang tepi film untuk menentukan di mana cahaya masuk. Dengan meningkatkan proses dan menggunakan teknologi yang mirip dengan CT tetapi dengan laser bukan sinar X, Koppelhuber dan Bimber mampu membuat prototipe resolusi rendah. Melalui penggunaan teknik pengambilan sampel tingkat lanjut, mereka juga dapat meningkatkan resolusi. Teknologi baru yang bebas sentuhan ini di masa depan dapat digunakan untuk televisi dan komputer dan akan memberi gamer kendali gerakan penuh tanpa perlu kamera atau alat pelacak gerak. Power Exoskeleton. Power Exoskeleton juga dikenal sebagai Power Armor, adalah mesin simpel yang dapat dipakai dan ditenagai oleh sistem motor listrik, pneumatik, tuas, hidrolika, dan kombinasi dari teknologi yang memungkinkan gerakan ekstremitas dengan peningkatan kekuatan dan daya tahan. Desain dari mesin ini bertujuan untuk memberikan dukungan balik, merasakan gerakan pengguna, dan mengirim sinyal ke motor yang mengelola persneling. Exoskeleton dapat menopang bahu, pinggang, dan paha serta membantu gerakan untuk mengangkat dan menahan benda berat, sekaligus menurunkan stres pada punggung. Alat ini mengembangkan setelan seluruh tubuh untuk memenuhi kebutuhan prajurit. The Defense Advanced Research Project Agency atau DARPA meluncurkan program bernama Warrior Web pada September 2011 dan telah mengembangkan dan mendanai beberapa prototipe, termasuk Soft Exosuit yang dikembangkan oleh West Institute Universitas Harvard. Pada tahun 2019, proyek exoskeleton Talos Angkatan Darat Amerika Serikat ditunda. Berbagai
exoskeleton slim down telah dikembangkan untuk digunakan di medan perang. Hal tersebut bertujuan untuk mengurangi kelelahan dan meningkatkan produktivitas para prajurit. Misalnya jas Onyx milik Lockheed Martin yang bertujuan untuk mendukung tentara dalam melakukan tugas-tugas seperti melintasi medan yang sulit. Kelompok Lea Stirling telah mengidentifikasi bahwa exoskeleton dapat mengurangi waktu respons seorang prajurit. Atomic Battery. Baterai atom atau biasa disebut baterai nuklir adalah perangkat yang menggunakan energi dari peluruhan isotop radioaktif untuk menghasilkan listrik. Seperti reaktor nuklir, baterai ini menghasilkan listrik dari energi nuklir, tetapi berbeda karena tidak menggunakan reaksi berantai. Dibandingkan dengan baterai lain, baterai ini memiliki harga sangat mahal, tetapi memiliki umur sangat panjang dan memiliki kepadatan energi yang tinggi. Sehingga baterai ini digunakan sebagai sumber daya untuk peralatan yang beroperasi tanpa pengawasan untuk jangka waktu yang lama, seperti pesawat ruang angkasa, alat pacu jantung, sistem bawah air, dan stasiun ilmiah otomatis. Teknologi baterai nuklir tersebut dimulai pada tahun 1913 ketika seorang bernama Henry Moseley pertama kali menunjukkan sel beta. Hal tersebut menerima perhatian yang mendalam dari para peneliti untuk aplikasi yang membutuhkan sumber daya yang memiliki umur panjang untuk kebutuhan ruang selama tahun 1950-an dan tahun 1960-an. Pada tahun 1954, RCA meneliti baterai atom berukuran kecil untuk penerima radio dan alat bantu dengar. Sejak penelitian dan pengembangan awal yang dilakukan oleh RCA pada awal tahun 1950-an, banyak jenis dan metode telah dikembangkan untuk mengekstraksi energi listrik dari sumber-sumber nuklir. Saat ini prinsip-prinsip ilmiah sudah dikenal luas, tetapi teknologi skala nanomodern dan semikonduktor pita lebar baru telah menciptakan perangkat baru dan sifat material menarik yang sebelumnya tidak tersedia. Baterai yang menggunakan energi peluruhan radioisotop untuk menyediakan daya yang tahan lama antara 10 hingga 20 tahun tersebut sedang dikembangkan secara internasional. Teknik konversi pada baterai ini dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu jenis thermal dan non-thermal. Konverter thermal adalah daya output yang merupakan fungsi dari perbedaan suhu. Hal ini termasuk generator termoelektrik dan termionik, sedangkan konverter non-thermal adalah sebaliknya dari konverter thermal. Konverter ini mengekstraksi sebagian kecil energi yang terjadi karena energi tersebut terdegradasi menjadi panas daripada menggunakan energi thermal untuk menjalankan elektron dalam suatu siklus. Baterai atom biasanya memiliki efisiensi 0,1 hingga 5% dan beta voltage efisiensi tinggi memiliki 6 hingga 8%.